Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur karena hari ini kita ada di hari kedua di bulan yang baru. Ini bukti anugerah Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan, bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita masih boleh kembali memulai hari ini bersama dengan pribadi Tuhan melalui firman-Nya. Karena jelas firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Orang yang bergaul dengan firman adalah orang yang bergaul dengan pribadi Allah. Itu sebabnya kita rindu memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Berarti kita menyerahkan Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini. Kita rindu ada banyak teman kita, kerabat, kenalan kita, atau mungkin grup-grup WhatsApp yang ada di handphone kita juga turut boleh menerima berkat-berkat yang kita boleh terima melalui renungan setiap harinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus diperbaharui, terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bukan berarti masalah tidak ada, betul, pergumulan masih ada. Justru karena pergumulan ada, justru karena masalah masih ada di depan kita, kita perlu kekuatan, dan kekuatan kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami berterima kasih karena kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Tuhanlah yang menolong dan menopang kami untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami memulai segala sesuatunya di hari ini, kami perlu firman-Mu, kami perlu arahan, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah menyampaikan dalam Galatia pasalnya yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus bilang begini, perhatikan firman Tuhan ini. Jadi mereka yang hidup dari iman. Siapa yang hidup dari iman? Saudara dan saya. Kita belum pernah melihat Kristus, kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya kan, berbahagialah mereka, kepada Thomas, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana seseorang bisa percaya sebelum dia melihat? Itulah iman. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, jadi mereka yang hidup dari iman, saudara dan saya, kita yang hidup dari iman, merekalah, saudara dan saya lah, yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Wow. Saudara, berarti kita menyadari kita adalah orang-orang yang hidup diberkati. Sama-sama kita buat langkah profetik, kita hidup sesuai dari iman. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diberkati. Amin. Bukan berdasarkan perasaan saya. Oh, perasaan saya kayaknya diberkati deh. Oh, perasaan saya kayaknya saya lagi susah deh. Oh, perasaan saya kayaknya gak ada berkat dalam hidup saya. No, kita hidup berdasarkan firman. Dan firman Tuhan jelas katakan, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Iya kan? Jadi mereka yang hidup memakai iman. Ini penting. Iya kan? Makanya Alkitab jelas katakan, Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita, dan dia mencari, adakah iman kutemukan. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya, kita hidup berdasarkan iman. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Rasul Paulus juga bilang dalam Roma pasal yang keempat ayatnya yang ke-16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi jelas, selama kita hidup pakai iman, selama kita hidup pakai iman, maka kita akan melihat berkat-berkat Allah Abraham menyertai kehidupan kita. Kita percaya bukan hanya buat dikhususkan kepada Abraham. Betul, ketika Kristus belum hadir maka berkat itu dikhususkan kepada Abraham. Tapi ketika Kristus hadir, kita yang ada dalam Yesus Kristus, kita juga menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham berdasarkan iman. Makanya selalu saya bilang, jangan pernah tinggalkan imanmu, gadaikan imanmu oleh karena apapun juga. Ingat, ini penting. Jangan seperti Esau yang menggadaikan kesulungannya, hak kesulungannya. Itu adalah anugerah, saudara. Tidak ada orang yang bisa memilih seseorang bisa dia lahir sulung kah, atau dia lahir bungsu. Tidak ada yang bisa, itu anugerah. Tapi Esau menganggap itu rendah. Sama, kita menerima keselamatan oleh karena kita percaya kepada Yesus pun anugerah. Itu sebabnya jangan pernah gadaikan imanmu, jangan pernah tinggalkan imanmu oleh karena apapun juga. Tetaplah percaya, tetaplah beriman. Sekalipun kau belum melihat doa-doamu dijawab Tuhan, tetap beriman. Sekalipun kau belum melihat kesembuhan terjadi dalam hidupmu, tetap beriman. Sekalipun kau belum melihat suamimu bertobat, istrimu kembali kepada Tuhan, tetap beriman. Sekalipun kau belum melihat sesuatu yang kau harapkan terjadi dalam hidupmu, tetap beriman. Karena Alkitab jelas katakan, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, kita adalah orang-orang yang siap menerima berkat Abraham. Saya sedang tidak mengajarkan kepada setiap kita teologi kemakmuran, tapi saya kembali menyerahkan kepada saudara. Kalau saudara mau menerima berkat Tuhan, terima iman. Iya kan? Terima iman. Sehingga akhirnya kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus. Kita hidup berdasarkan karena saya percaya, maka saya akan melihat. Karena Tuhan Yesus jelas katakan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih di dalam iman kami kepadamu, kami menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebabnya kami juga akan melihat bagaimana Engkau memberkati kami. Sehingga akhirnya kami sungguh memahami dan menyadari tergenapi apa yang Daud pernah sampaikan. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, atau orang-orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Tuhan, biar Tuhan yang materaikan firman-Mu dalam hati kami hari ini. Kami adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Kami tidak mau goyah, kami tidak mau bimbang. Kami hidup percaya. Karena kami tahu apa yang Tuhan janjikan, kami pasti terima. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, biar setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mulai ragu, mulai khawatir, mulai bimbang akan pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus jamah. Dalam nama Yesus. Sehingga mereka melihat pemeliharaan dan anugerah Tuhan nyata atas hidup mereka. Aku juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hamba juga berdoa buat mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau adalah orang-orang yang menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub oleh karena imanmu kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.